Oke, menanggapi dari komentar teman-teman di video saya sebelumnya yang bahas tentang performa dari Poco F6, banyak teman-teman yang bilang joystick-nya dimatiin bang, joystick-nya dimatiin bang. Nah sebenarnya saya tidak begitu merekomendasikan matiin joystick-nya ya, karena joystick itu kayak sebuah software yang ngelimit suhu dan performa dari sebuah smartphone yang fungsinya adalah tentunya adalah biar HP-nya aman. Karena kalau tahu sendiri kan kalau overheat itu bisa nyerang ke komponen dalam, itu bahaya, baterai juga nggak baik. Jadi untuk joystick saya tidak menyarankan untuk kalian mematikan joystick-nya ya. Dan kalau untuk joystick sendiri mungkin misalkan kayak kasusnya kayak Xiaomi 12 Lite itu Genshin Impact-nya seingat saya di lock di 35 fps. Nah itu beneran di lock. Kalau joystick-nya nggak dimatikan itu kamu nggak akan bisa lihat di atas 35 fps, yaitu satu fungsinya joystick biar mengamankan smartphone kamu. Nah cuma kalau kasusnya Poco F5 ini sebetulnya saya tidak terlalu menyarankan joystick, karena daripada kamu mematikan joystick mending kamu pakai fan cooler seperti yang saya rekomendasikan di kemarin di Piva BL7, karena secara performa dia udah bagus, pendinginannya juga udah oke. Nah kalau kamu pakai fan cooler seharusnya hasilnya akan sama kayak ketika kamu pakai joystick yang dimatikan, ya mirip-mirip lah. Karena memang dari limit performanya sebetulnya tidak terlalu dibatasi, masih cukup dilepas. Cuma memang kalau misalkan kalau udah kayak panas kemarin kan MLBB di lock di 90, nanti naik-naik, PUBG turun ke 90, Genshin Impact kalau udah panas di lock ke 30. Nah itu ya maksudnya ya baik supaya smartphone-nya nggak overheat juga ya, biar umurnya juga makin lama. Apalagi tahu kan kamu kalau HP Poco itu kalau setiap kali saya review pasti bilangnya matot gitu kan. Nah itu salah satu penyebabnya ya karena banyak yang suka kayak matiin joystick, mainnya pakai casing, di charge juga itu, dan saya tidak menyarankan. Jadi daripada kamu repot-repot matiin joystick di Poco F6, lebih baik kamu pakai aja fan cooler, pakai settingan terbaik di mana ruangan ber-AC, pakai sinyal WiFi gitu ya. Dan kalau saya kemarin bilang kan kalau misalkan performa dari Snapdragon 8S Gen 3 itu seperti itu aja untuk Genshin Impact ya. Kalau yang lainnya sih kenceng banget. Nah saya bilang di sana mungkin performanya mentok di sana. Cuma kayaknya ada beberapa orang yang nggak terima. Nah cuma saya lihat juga dari smartphone yang lain dengan chipset yang sama, saya lihat juga performa Genshin Impact-nya juga sama. Kalaupun misalkan ada yang bisa lebih tinggi sampai mentok ratakan Genshin Impact, itu kayaknya ya dia suhunya berani dilepas, dan kayaknya untuk chipset itu nggak bakal ada yang bikin smartphone kayak gaming Asus ROG itu kayaknya nggak ada. Jadi buat saya ya memang seperti itu dari dulu karakternya. Dimensity sama Snapdragon itu lebih kenceng Dimensity. Mungkin banyak yang nggak terima, tapi kan kita ngomongnya kan Dimensity seri 8000-an sama chipset mid-range-nya tertinggi dari Snapdragon, bukan chipset flagship loh. Kalau kamu ingin dapat performa yang sama di Dimensity, kamu harus beli chipset flagshipnya dari Snapdragon yang 8 Gen 2, 3, 4, 8 Plus Gen 1, nah itu baru flagship. Nah kalau 8S Gen 3 terus sama Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu sebetulnya ya kayak mid-end aja, bukan flagship. Jadi harus disadari itu, dan ya pasti saya bikin video ini masih banyak yang nggak terima juga di kolom komentar, tapi ya udah saya tetap menyampaikan dan menghimbau kalau yang namanya joystick ya jangan dimatikan lah, dipakai aja, karena itu memang software yang digunakan untuk menjaga keamanan dari smartphone kamu. Jadi segitu aja videonya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.